Pagi itu terasa ringan. Kami berlima berjanji menutup pendakian dengan satu foto di papan jalur turun. Tertawa, bercanda, bahkan mengeluh lelah sambil saling menunggu. Reno paling semangat. Ia selalu mengatur posisi, memastikan semua terlihat di kamera. "Ini foto terakhir sebelum mie rebus," katanya sambil tertawa. Gunung terasa ramah, langit cerah, kabut tipis, dan jalur turun tidak licin. Tidak ada yang terburu-buru. Kami berjalan santai, berhenti sesekali hanya untuk mengabadikan momen kecil. Reno sempat bilang ingin mengambil satu foto lagi setelah belokan kecil. Kami mengiyakan. Tidak ada yang menyangka, foto terakhir itu benar-benar menjadi terakhir. Bukan hanya untuk kamera, tapi untuk keberadaan seseorang di antara kami. Di papan jalur turun, kami berhenti. Aku mengangkat kamera. 4 orang masuk frame. Reno belum ada. Kami tertawa, mengira ia masih mengatur tas atau mencari sudut lucu. "Cepetan!" teriak salah satu dari kami. Tidak ada jawaban. Kami foto dulu, bercanda akan mengulangnya. Saat kami menoleh ke arah jalur, Reno tidak terlihat. Tidak ada suara langkah, tidak ada gumaman, padahal jaraknya hanya beberapa meter. Kami memanggil namanya dengan nada santai yang perlahan berubah canggung. Angin bertiup pelan, terlalu pelan untuk membawa suara. 5 menit terasa panjang. Kami mulai menyusuri belokan kecil itu. Jalurnya kosong, seolah seseorang baru saja dihapus dari adegan, tanpa meninggalkan transisi apapun. Pencarian dilakukan dengan panik yang ditahan. Kami tidak ingin membuat situasi besar. Masih berharap ini hanya candaan bodoh. Tapi semakin kami memanggil, semakin sunyi. Kami menemukan ponsel Reno tergeletak di batu. Kameranya masih terbuka. Di layar, foto terakhir memperlihatkan kami berempat tertawa. Dan di sudut frame, bayangan kaki seseorang yang seharusnya milik Reno. Tidak ada tubuhnya, hanya bayangan. Tim datang sore hari. Reno ditemukan keesokan paginya, jauh dari jalur, tanpa luka jelas. Wajahnya tenang, tangannya kosong. Tidak ada kamera, tidak ada tas kecil yang selalu ia bawa. Seolah yang hilang bukan hanya tubuhnya, tapi perannya sebagai orang yang selalu memastikan semua orang ada di foto. Pelajarannya terasa kejam karena sederhana. Kebersamaan tidak selalu menjamin semua pulang. Ada orang yang tugasnya hanya memastikan momen tercipta, bukan menikmatinya sampai akhir. Reno mengabadikan kami, tapi tidak pernah diabadikan sepenuhnya. Gunung mengambilnya di sela tawa, di antara 2 langkah ringan. Sejak itu setiap foto terasa timpang, selalu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Kami belajar bahwa kehilangan tidak selalu datang dengan jeritan atau tragedi besar. Kadang ia datang saat semua orang merasa aman, saat kamera diangkat, dan saat seseorang yakin semua baik-baik saja. Justru disitulah gunung memilih mengambil, tanpa permisi, tanpa penjelasan. Jika kamu mendaki bersama teman, jangan anggap momen kecil sebagai hal sepele. Perhatikan siapa yang selalu di belakang kamera. Bagikan cerita ini agar pendaki lain sadar bahwa kehilangan bisa terjadi di saat paling ringan. Tulis di komentar siapa orang yang biasanya tidak ikut foto dalam kelompokmu. Subscribe tanpa jejak, karena ada cerita yang tidak tertinggal di jalur, tidak tercatat di laporan, tapi hidup selamanya di satu foto. Foto yang setiap kali dilihat, selalu mengingatkan bahwa seharusnya ada satu orang lagi di dalamnya.